menempati sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Menempati anak-anak sekarang saya sambil duduk masuk ke kelompok. Ini pembelajaran kelompok dulu, yaitu kelompok Siti Khadijah mana? Kelompok Siti Khadijah. Harus ini kelompok Siti Khadijah. Kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar. Kelompok Siti Aminah. Kelompok Siti Aminah. Kelompok Sayyidina Ali. Kelompok Sayyidina Ali. Kelompok Umar bin Khattab. Kelompok Umar bin Khattab. Kelompok Umar bin Khattab. Oh, anak-anak perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Alhamdulillah. Gimana tadi berangkat sekolah? Mau berangkat sekolah, mandi sendiri? Mandi sendiri. Makan sendiri, sarapan sendiri. Ganti baju sendiri. Ganti baju sendiri. Sudah mandi sama ayah dan ibu? Sudah. Alhamdulillah. Setelah makan sendiri, mandi sendiri, sarapan sendiri, ganti baju sendiri, pamit sama ayah dan ibu, terus mau melangkahkan kaki ke sekolah, sudah berdoa. Jangan lupa membaca bismillah kemanapun. Yang kedua, tadi sholat subuh sudah sholat belum? Sudah. Berapa rakaat? 2. Kita nyanyikan agar jangan lupa. So, baca doa bismillah dan satu waktu tugas ini. Bismillah. Tadi sudah semua nggih. Sekarang perhatikan anak-anak. Sebelum kita mulai aktivitas kita belajar, kita harus berdoa dulu. Berdoa jangan lupa kemana itu nggih. Tadi mau berangkat sekolah sudah berdoa. Sekarang mau pelajaran harus berdoa dulu. Sekarang dipimpin oleh ketua kelasnya, Mbak Kinan. Ada dari kelompok mana itu? Siti Aminah nggih. Yo, semua berdoa dan mengucapkan agar Allah meridhoi kita. Yo, semua kena ayo. Siap gerak doa mulai.
bersih belum? Sudah nih, sudah rapi, sudah wangi, ya udah ada sisiran rambutnya, pandanya sudah bercahaya, senang gembira gitu. Nah sekarang saya absen setiap kelompok dulu. Kelompok Siti Aminah, kelompoknya setiap kelompok ada 4. Setiapnya ada berapa kelompok itu? Ada berapa anggota? 4 anggota. Sekarang kelompok Umar bin Khattab ada berapa anggota mas? 5 pinter. Kelompok Sayyidina Ali berapa anggota mas? Nah, kelompok Abu Bakar sudah dihitung itu kelompoknya sudah masuk semua mas? Yaki? Sudah ada berapa anggota? Mbak. Kelompok Siti Khadijah, Mbak ada berapa kelompok Mbak? 3 sudah masuk semua? Sudah, alhamdulillah hadir semua sehat selalu. Anak-anak, berarti sudah masuk semua kita. Nah sekarang, udah membentuk kelompok sudah semua gitu. Coba kelompoknya diangkat sini biar kelihatan. Kelompoknya biar, nah ini, ya biar kelihatan toh. Ini, yo. Kelompok Siti Aminah, ini Mbak. Kelompok sini mas, sini mas. Kelompok apa nih? Abu Bakar. Kelompok apa ini Mbak? Kelompok Siti Khadijah. Terus kelompok Abu Bakar ada 4 anggota. Kelompok Umar bin Khattab ada 5. Tadi sudah ya Mbak, siapnya ya Mbak? Sudah. Terima kasih ya, berarti setiap kelompok sudah masuk semua. Anak-anak perhatikan. Sekarang anak-anak kita mulai materi. Sekarang kita mulai materi pelajar. Anak-anak harus sudah sholat itu harus mengetahui makna setiap bacaan. Setiap bacaan sholat. Biar di sholat kita khusyuk. Khusyuk kita tenanan, serius. Orang oleh, gitu. Orang mikir yang lain, betul nggih? Tidak mikir yang lain. Sekarang coba perhatikan anak-anak. Sekarang kita urutkan dari awal. Perhatikan di layar. Nah, kita harus mengetahui tentang pertama yaitu coba perhatikan anak-anak. Sholat itu sebelum kita melakukan sholat, ya setelah wudhu kita harus membaca niat dulu, gitu. Niat dalam hati dan pikiran kita agar khusyuk menyembah kepada Allah. Nah, dulu maknanya niat apa? Yaitu contohnya misalnya kita melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, mulai usolli fardhu subhi qa'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Maknanya bagaimana? Kita sigap, niat, tekad melaksanakan sholat subuh. Itu ya, itu niat. Setelah niat anak-anak, kita melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maknanya agar kita itu meyakini bahwa Allah itu maha besar. Jadi misalnya ada pertanyaan Allahu Akbar artinya apa? Allah maha besar. Maknanya apa? Kita ini mengakui bahwa Allah itu maha besar. Sebesar dari segalanya. Tidak ada yang menandinginya. Gitu? Walaupun apapun di alam ini tidak ada yang menandingi besarnya Allah. Setelah kita membaca Allahu Akbar, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Itu wajib. Sebelum Al-Fatihah, kalau rakaat pertama itu kita baca doa kita. Gitu? Terus Al-Fatihah wajib, terus surah pendek. Dan sekarang gini, selanjutnya membaca Allahu Akbar sedekap bersedekah. Kita mulai membaca yang pertama doa kita. Doa kita Al-Fatihah terus surah pendek. Terserah, kemudian ini apa yang kalau usah gitu. Nah, dulu maknanya doa kita bagaimana Kak Guru? Tapi alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lillahi fatras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu
wa ana minal muslimin. Maknanya bagaimana guru? Perhatikan. Maknanya bagaimana? Kita itu berserah diri pada Allah yang menciptakan langit, bumi, gitu, dan yang mengagungkan dan kita mengagungkan nama Allah. Mengagungkan nama Allah bahwa Allah itu segalanya. Kita berserah diri pasrah bahwa kita itu tidak berdaya di hadapan Allah. Iya betul. Nah sekarang terus setelah doa kita selesai, kita membaca surah Al-Fatihah. Itu wajib. Kamu tanpa membaca surah Al-Fatihah, sholat kamu tidak sah. Nah tak gula mana? Bagaimana bacaannya? Kamu sudah tahu surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknanya bagaimana, Bro? Maknanya kita selalu menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, agar selalu menunjukkan kita jalan yang lurus, tidak berbelok ke dalam kemungkaran, kemaksiatan, dan kita mengharapkan ridha Allah agar harapan dan janji kita terkabulkan. Setelah Al-Fatihah selesai, itu maknanya tadi Al-Fatihah sudah jelas ya, agar kita diridhoi oleh Allah, ditujukan jalan yang lurus, disayangi dan dicintai. Terus sekarang setelah Al-Fatihah selesai, kita membaca surah pendek yang dihafalkan anak apa? Surah Ikhlas, Al-Falaq, Nas atau Inna A'tainakal Kautsar. Pak Guru menyatakan Inna A'tainakal Kautsar, Pak Guru maknanya bagaimana? Inna A'tainakal Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Inna A'tainakal Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka wal abtar. Maknanya bagaimana, Pak Guru? Kita itu dalam surah itu menyuruh kita agar rajin mengerjakan sholat. Bila kita punya harta benda yang sudah cukup, kita disunahkan untuk berkorban. Setelah itu selesai, kita melakukan apa, anak-anak? Setelah kita itu selesai, kita melakukan rukuk, bacaan rukuk, gitu. Perhatikan, itu posisi rukuk, membacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali. Nah, maknanya bagaimana, Bro? Kita mengakui, meyakini bahwa Allah itu Maha Agung. Agung itu besar seperti tadi kan Allah besar dong. Itu Maha Agung. Nah, Pak Guru, Pak Bu Kepala, Pak Guru itu kan juga orang besar. Pak Presiden orang agung, Maha Raja di mana itu kan agung, tapi lebih agung Allah. Karena semua itu makhluknya Allah. Setelah kita merasakan rukuk, itu maknanya rukuk tadi apa? Allah Maha Agung. Ulangi, Allah Maha Agung. Sebenarnya Allah Maha Agung. Lanjutkan setelah rukuk, kita melakukan iqtidah. Terus Allahu Akbar, bila maknanya ya Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi wa ma min shay'in ba'du. Maknanya Allah itu mendengar. Allah itu mendengar yang memujinya. Memujinya bila ngelem, memuji, mengakui keagungan Allah, kesem-sem, apa gumun. Gusti Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Pemurah, gitu. Nah itu memujinya Allah tahu isi hati dan pikiran itu maknanya. Maknanya Allah itu tahu isi dan hatinya umatnya yang selalu menyembah pada Allah. Kita lanjutkan. Setelah rukuk, kita melakukan sujud. Kening dan hidung tempelkan juga sujud. Dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Nah, maknanya bagaimana, Pak Guru? Kita mengakui bahwa Allah itu Maha tinggi. Pak Guru, lah itu langit itu tinggi, Pak Guru. Di atas sana ada langit lagi, sampai 7, Pak Guru. Itu tinggi, pasti tinggi Allah. Nah, kenapa? Kamu yang menciptakan langit itu Allah. Dia betul. Yang menciptakan langit itu Allah, oke? Jadi mengakui itu. Dengan umat ninah khusyuk. Sekarang setelah sujud,
kita melakukan duduk di antara dua sujud, yaitu dengan mengucapkan Rabbika firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Mengakui Allah itu maknanya mengakui bahwa Allah itu yang mengampuni dosa kita, kesalahan kita, dan menyayangi kita, dan selalu menunjukkan jalan yang lurus, dan memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang barokah. Kalau diberikan kesehatan rezeki, senang enggak? Bahagia enggak? Orang tuamu bekerja mencari uang mendapat banyak, kamu dikasih uang 1 juta juga, diberikan sepatu seragam bukan, diberikan makanan yang enak, alhamdulillah kita harus bersyukur. Setelah apa itu duduk di atas dua sujud, itu atahiyat akhir, atahiyat awal, atahiyat akhir, gitu. Kalau 3 rakaat berarti yang 2 rakaat itu atahiyat awal, kalau 2 rakaat langsung atahiyat akhir, gitu. Nah sekarang atahiyat akhir itu maknanya, gitu, maknanya atahiyat ini maknanya bahwa kita itu mengagumi dan kita itu selalu mendoakan Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena tanpa para Nabi itu kita nggak bisa hidup seperti ini kan. Pas zaman jahiliyah, itu dulu zaman kejahatan, orang nggak tahu batas haram dan selalu kejam, tega. Tapi dengan jasa para Nabi itu kita bisa hidup damai, mengetahui jalan yang lurus dan jalan yang tidak lurus. Sampai sekarang kita ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah. Perantaraan para nabi untuk menuntuti kita, gitu nggih. Nah itu setelah itu kita mengucapkan salam, menengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah maknanya agar kita selalu dijaga keselamatan oleh Allah, disejahteraan, hidup lu saling peduli itu, ya anak-anak itu tentang makna sholat. Nah nanti anak-anak kesimpulannya tentang bacaan agar kita itu hidup itu tidak rugi. Masa hidup sejak kecil sampai besar nggak pernah sholat, rugi bukan? Nah kita agar rajin sholat, nanti tentang di dunia dan bahagia di akhir. Nah sekarang anak-anak setelah itu nanti anak-anak mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas gini, nanti setiap kelompok nanti satu-satu nanti didiskusikan, nanti setiap kelompok nanti didiskusikan ya, didiskusikan isinya apa. Nah, setelah nanti anak-anak mengerjakan, ketua kelompok maju ke depan menunjukkan pada teman-temannya, teman-teman inilah kerjaan dari kelompok saya sudah selesai. Nanti terus diumumkan guru. Nanti terus selanjutnya kita nanti menempelkan memasukkan gula. Sekarang siapkan pensil dan lemek. Ini loh. Nanti perhatian dulu. Nanti di sini itu perhatikan itu. Merah, nama kelompokmu mana? Apa? Jangan nama kelompok Siti Aminah. Gitu. Anggotamu bisa apa saja? Satu siapa? Siti Aminah juga siapa aja? Gitu. Mbak, coba. Mbak, nanti kelompokmu nanti satu siapa saja namanya ya. Terus setelah itu nanti carilah makna dari bacaan tersebut. Bacaan yang telah diterangkan kita situ. Allahu Akbar artinya apa tadi? Nah, di sini Subhanallah artinya maknanya apa? Bentar Mbak. Maknanya apa? Terus nanti setelah itu selesai, anak-anak ini diskusikan dengan anggota kelompokmu mengapa memahami makna
bacaan sholat itu penting agar kita terhindar apa tadi yang ingat dari perbuatan apa tadi kita akan menjadi anak yang bagaimana tadi kita jelas kita tadi nanti diingat-ingat tuh setelah itu nanti makna Allahu Akbar apa seperti tadi mas seperti tadi jawab ini subhanallah subhanallah terus bismillahirrahmanirrahim apa alhamdulillah apa terus nanti pentingnya memahami bacaan penting tidak kalau penting jenang kan nggih nanti siapa yang belum paham belum mengerjakan soal nanti setelah itu nanti setiap ketua maju bawa ini menunjukkan teman-teman menunjukkan pada masing-masing anggota kelompok yang belum maju inilah kerjaan dari kelompok stamina itu nggih terima kasih itu nggih sekarang saya bagi nanti yang selesai berarti tugas coba nak tulis aku paling kelompok sapa yang selesai ini mas jangan rame diskusikan sama kelompok mbak tanya sama kelompok bagaimana ini apa artinya dia diskusikan bicarakan anak perhatikan loh materi yang disampaikan Abi tentang makna gerakan sholat loh ini makna gerakan sholat ingat tuh makna apa tadi makna gerakan sholat ingat ini sesi berikutnya nanti tentang bacaan pertemuan yang akan tentang bacaan dan praktek sholat kelompok stamina sudah selesai terus ini jalan-jalannya ketua kelompoknya di depan diri tunjukkan teman-temanmu assalamualaikum assalamualaikum ibadah ya assalamualaikum terima kasih kumpulkan dulu yo kelompok mana yang sudah selesai kelompok stamina yang pertama kali selesai selesai mas yo sini ayo semua ditanya kelompok yo tunjukkan sini ya assalamualaikum teman-teman inilah hasil dari kelompok Sayyidina Ali tunjukkan ketemu adakah yang tanya teman-teman ya ada yang tanya itu dari kelompok Siti Aminah tanya apa mbak itu bismillah artinya apa? Maknanya apa? Dengan menyebut nama Allah mbak nggak bisa keras mbak. Betul nggak mbak? Betul. Terima kasih yo. Terima kasih. Kalau mau maju motor, siap maju. Ambilkan. Sini mas, dulu mas. Gabriel, dikasih Gabriel, dikasih jalan. Yo, belakangnya. Ya perhatikan nanti kalau ada pertanyaan siap jawab nih. Assalamualaikum dulu. Bareng. Teman-teman, ini hasil dari kelompok Umat bin. Yo siap. Perhatikan. Adakah yang tanya? Ya apa enggak? Itu dari kelompok siapa tanya mas? Allahu Akbar maknanya apa? Jawab yang keras. Keras. Meyakini Allah ulangi mas. Apa mas? Bareng 1, 2, 3. Allah Maha Besar. Ditunjukkan tunjukkan itu. Dalam Allah Maha Besar. Jawab maknanya.
kelompok Siti Aminah jawabannya dari kelompok Umar bin Khattab, betul nggih? Betul. Terima kasih Mas. Selamat atas kelompok Umar bin Khattab. Yo kelompok mana lagi? Abu Bakar sudah? Ya udah. Ya sekarang semua dikumpulkan yo. Dari kelompok yo. Dikumpulkan yo sini. Mas. Dari kelompok Siti Khadijah sudah. Mbak. Kelompok Abu Bakar. Ayo coba. Ini. Saya jelas. Tunjukkan sini. Ini dari kelompok Abu Bakar. Terima kasih teman-teman. Ya. Nah, ayo Mas. Dari kelompoknya Mas. Kelompok tadi kelompok Abu Bakar tadi kelompok Umar nih. Yo, ini. Yo. Dari kelompok tunjukkan dari kelompok Abu Bakar. Dari kelompok Abu Bakar diskusi aja. Kelompok Abu Bakar. Ya, terima kasih. Kumpulkan. Sudah semua nggih? Anak-anak. Sekarang kita mulai ini menempelkan gambar. Nanti ada cepat nggih. Menempelkan gambar sesuai maknanya. Sekarang kita menempelkan gambar sesuai maknanya. Anak-anak ini gambar semuanya nggih. Nanti tempelkan sesuai maknanya. Ya, cepat ya. Yang kerja dan cepat. Nah, kelompok Siti Aminah setelah ditempelkan langsung di. Ya udah kerja mbak. Bagian kelompokmu. Langsung sekarang jangan keras Mas. Ini keras. Jangan keras. Pelan-pelan. Sesuai jemaahnya. Teman-teman ini hasil dari diskusi. Yo, tunjukkan biar kelihatan. Tunjukkan sini. Teman-teman, ini hasilnya dari kelompok saya. Terima kasih. Sudah ambilkan lagi Anda sih, Mbak. Dari kelompok Umar bin Khattab. Kelompok Umar bin Khattab. Ayo Mas, tempel Mas. Salah satu boleh sampai kita Mbak. Ya, teman-teman, ini Mas. Teman tunjukkan sini. Teman-teman, ini hasil dari kelompok Umar bin Khattab. Terima kasih. Kelompok Abu Bakar. Mas ketuanya nih, bagi ketuanya. Kelompoknya Mas. Coba. Langsung tempel Mas. Coba. Makanya, sudah dimana? Siap-siap kelompok Siti Khadijah. Teman-teman ini Mas Hati. Teman-teman, biar kelihatan teman-teman. Tunjuk. Teman-teman. Ini hasil dari kelompok saya. Terima kasih. Yo, begini. Yo, sekarang kelompok Siti Khadijah belum? Siti Khadijah. Kelak saya kira Ali ya, cepet Mas. Cepet. Terus nanti terakhir kelompok Sayyidina Ali. Pelan-pelan, biar tidak salah.
kita belajar. Teman-teman, ini hasil dari diskusi kelompok Sikonija. Terima kasih. Kelompok Sayyidina Ali, ayo. Untuk ini masuk Ali. Yuk masukkan, ayo coba. Buat satu susu. Mas. Ini saja dari kelompok Sayyidina Ali. Terima kasih. Ya. Perhatikan anak-anak. Ini berarti anak-anak sudah paham maknanya sholat. Karena benar menempelkannya ke makna gerakan sholat sudah betul. Yang tepat kan, G? Ada yang tanya enggak? Ada yang tanya enggak? Anak-anak perhatikan. Jadi sholat, kalau sholat itu harus tahu bacaan dan maknanya agar kita serius dan khusyuk. Tidak asal membaca gitu, G. Nah, sekarang anak itu tadi sudah paham. Sekarang perhatikan anak-anak, jadi bisa disimpulkan bahwa gerakan sholat yang pertama adalah membaca niat, takbiratul ihram, bersedekah, membaca etika, doa etika, terus surat pendek, Fatihah surat pendek, terus rukuk apa lagi? Duduk di sini apa lagi? Duduk, terus assalam, kita mengaku ke kanan dan ke kiri. Nah, kata tasahud akhir, awal atau akhir, terus assalam, boleh ke kanan dan ke kiri. Itu anak-anak sudah paham, anak-anak? Sudah paham belum? Artinya anak-anak, aku bisa sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas segala perhatian, dan anak-anak pasti itu terapkan ke setiap hari di rumah atau dimanapun. Buat sholat, kamu harus sholat. Itu ya anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah, mengerjakan sholat tiap tepat waktu, berbakti pada orang tua. Okay? Ya, dimanapun kita belajar tepat waktu sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.